Apalagi ya, pertanyaan tadi itu ada yang memang orang harus report. Ya. Ya, misalnya dia pencapaian target, misalnya dia jual multivitamin. Hari ini laku 5 juta botol. Ya. Ya kan, emang mesti dipamerin tuh bahwa dia sukses gitu Ya. kan, supaya membangun kepercayaan Ya. para klien dia atau Ya. partnernya dia bahwa ya memang dia sudah pencapaian seperti itu. Karena ada beberapa bisnis kan, Ya. dia punya reward tertentu. Ya, misalnya kalau dia sudah mencapai atau melampaui target yang dibebankan perusahaan, dia misalnya dapat mobil mewah. Ya. Dia dapat motor, dan mereka ya memang suka atau nggak suka, ya memang ini bagian dari promosi dia gitu. Betul. Kan. Nanti Ya. kalau satu perusahaan misalnya menampilkan keunggulan ininya, wah kamu flexing gitu ya. Ini harus didudukan dulu perkaranya. Ya. Cuma memang kita pasti menyepakati flexing, apalagi di sini flexing maksiat. Ini kita pahami sebagai orang memamerkan dengan niat kesombongan. Ya. Ya. Jadi kita sepakati dulu pembicaraannya adalah itu. Gitu Ya. ya. Kalau kesombongan aja memang udah nggak boleh, itu sifat Allah yang kita harus memproteksi diri kita dari memakai pakaian Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang berhak untuk sombong cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena maha kaya, maha segalanya, maha perkasa, maha menghidupkan dan mematikan. Kita sekaya apapun, sekuasa apapun gak bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Maka kita tidak pantas untuk sombong. Apalagi sekarang yang di flexing ini maksiat gitu kan. Sesuatu yang dalam hadis disebut begini. Ya, setiap dosa kita, ya, itu mu'afan, dimaafkan oleh Allah. Illa al-mujahirin. Ini jangan ketukar mujahirin sama muhajirin. Ya, karena muhajirin bagus, artinya orang-orang yang berhijrah. Ya, ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Kalau di sini kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Saya aja hampir ketukar tuh, ya kan? Semua dosa umatku insya Allah akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau orang maksiat nih, ya, mungkin aja diampuni kecuali al-mujahirin. Dia yang kemudian menampakkan dosanya. Ini gimana ini? Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan tuh udah. Yaitu orang yang malam hari berbuat maksiat dan Allah menutupi, nggak digerebek dia waktu maksiat, kan berarti ditutupin sama Allah. Kan gampang aja ya sebenarnya. Pas lagi razia di daerah situ, kena kan dia. Dia malam itu melakukan maksiat dan Allah nggak buka. Tapi paginya dia ngobrol sama temennya semalam. Ya kita mabok-mabokan ya kan 10 botol segala macam kita pakai. Nah itu yang disebut dengan al-mujahirin, artinya orang yang tidak diampuni, dimaafkan dosanya oleh Allah. Lah kita udah gudang dosa, butuh banget sama ampunan Allah. Maka kalaupun kita manusiawi melakukan dosa dan kesalahan, tutup rapet-rapet. Jangan malah dipamerin di medsos. Jangan malah justru ditaruh di status gitu kan. Karena bisa jadi itu menjadi dosa yang tercatat dan tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, iya. Walaupun ini sebenarnya tidak menjadi jaminan ya. Biasanya anak-anak muda yang melakukan ini. Karena semakin tua mungkin akan semakin dewasa, malu dengan kemaksiatan yang dilakuin gitu. Supaya kita bisa cepat dapat rasa malu itu, Ustaz. Ya. Gimana caranya supaya nggak flexing maksiat itu? Kayaknya hampir rata-rata masih muda lah ya. Iya. Memang kalau umur kan just a number katanya ya. Betul. Ada orang yang udah 70 tahun juga belum mulai sadar. Ada sekarang justru kita ketemu anak-anak ya. Kemudian begitu ditanya jawabannya malah di luar prediksi kita. Anak itu akan menjawab dengan jawaban itu. Berarti memang kematangan maturity ini, kematangan setiap orang tuh beda-beda. Ya, walaupun biasanya dari umur, tapi mungkin dari pengalaman, dari ilmu. Anak-anak santri yang dididik misalnya, karena dia biasa mandiri, biasa mengerjakan ini, kadang-kadang kelihatan dia lebih tangguh, lebih secara umum ya, walaupun mungkin beda ya. Itu
Mungkin ada orang bilang dia kayaknya lebih matang dari usia yang sesungguhnya. Ya karena apa? Pendidikan. Mungkin dia juga dekat dengan orang-orang yang bijak.